Bilangan 36 ayat 1 sampai 13. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead bin Makhir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku orang Israel. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Zelafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapa-bapa kami, dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi, akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya, dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan. Perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Maka Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manasye bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Silakan Bu Sarma. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Lukas 15. Iya Bu Nisa, Lukas 15 ayat Ya, 1 sampai 31. 32 Bu. Sampai 31. Oke. 32. 32 sampai ayat 32. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya,
Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia tidak kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengurukan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh besar. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anaknya itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa.
Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian. Ya, baik. Terima kasih Bu Sarma dan Bu Veronica. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul warisan yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulus. Silakan Pastor. Shalom, haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, hati yang tulus, dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan, goyang dikit aja hatimu, maka semua ibadahmu, semua sangkal di pikul salibmu itu bisa lenyap habis. Ya, itu merontokkan sendi-sendi hidupmu semuanya. Maka terjadi saudara, kebangkrutan di dalam kehidupanmu, dalam jiwamu. Saya mengalaminya ya, bangkrut jiwanya. Ya, goyang dikit saja ya, aduh. Makanya tindakan-tindakan yang konyol ya, misalnya nih ada orang saking putus asanya bunuh diri atau membunuh orang lain, atau kalap jual diri, atau itu akibat karena Anda ya goyang, itu dasar-dasar imanmu itu saudara ya, pengharapanmu sama Tuhan, imannya kita sama Tuhan goyang. Saya tahu rasanya ya, aduh saudara, mengerikan saat itu ya, mencekam hati itu ya. Aduh saudara, benar-benar limbung ya, rasanya apa sih saudara ya, tidur gelisah, udah nggak bisa, ini ya goyang ke sini, nggak enak ya, jalan rasanya ya nggak mantep gitu loh, nggak firm gitu ya, kayak terhuyung-huyung. Nah, makanya itu dibilang kayak orang mabuk gitu ya, di dalam apa Yeremia atau di mana itu ya, bilang orang mabuk gitu. Kenapa? Karena limbung, kakimu tuh nggak mantep jalannya, kamu terhuyung-huyung ya, merah kefet ya, terhuyung-huyung kamu. Nah, itu semua karena hawa nafsu. Jadi awal dari hawa nafsu saudara, karena kamu tidak mau sangkal diri pikul salib ya, kamu tidak mau membiarkan dirimu itu dibentuk oleh surga. Sebetulnya inti dari semua masalah yang kamu hadapi, adalah supaya kamu rendah hati. Supaya rendah hati, saudara. Supaya kamu datang merendahkan dirimu kepada Tuhan. Karena itulah yang membuat surga senang. Yaitu ketika kamu datang merendahkan dirimu. Itulah adalah anti dari pemberontakan di sorga pertama kali oleh iblis. Ya kan? Dan iblis berkata, aku hendak, aku pengen, aku ingin, ya, untuk menyamai akhirnya kan. Akhirnya kan intinya dari semua aku ingin itu untuk menyamai yang maha kuasa. Ya, karena Anda, saya nggak pengen jadi Tuhan, Pak. Bukan, Anda tidak pengen jadi Tuhan. Tapi Anda ingin, ya, Anda ingin menguasai Tuhan, ngatur-ngatur Tuhan. Itu loh masalahnya. Ah iya, saudara, Anda jangan ngomong enggak, saudara ya. Anda tidak ingin, saya nggak ada, ya. Saya nggak pengen jadi Tuhan, tapi Anda ngatur-ngatur Tuhan. Ya, ada orang, nah ya, banyak ya, dari Indonesia juga banyak, suka ngatur-ngatur pendeta. Waduh, ngatur-ngatur hamba Tuhan. Ya nggak apa-apa, ngatur-ngatur hamba Tuhan aja yang bodoh yang mau diatur-atur. Cuma maksudnya ngatur-ngatur hamba Tuhan itu begini, Pak, nanti khotbahnya ini saja. Nah,
harusnya begini Pak. Bukan ngasih masukan, beda sama ngasih masukan. Kalau ngasih masukan itu Anda memberikan masukan, ide, kegiatan, ya. Tetapi kalau ngatur itu Anda mendikte, ya. Dan kalau Anda nggak dituruti terus Anda mutung. Kalau nggak dituruti terus mutung. Nah, banyak orang suka ngatur Tuhan. Lalu kalau nggak diturutin mutung. Ya, saudara. Itu artinya Anda sedang ingin menjadi Tuhan. Aku udah ingin jadi, iya, tapi kamu ngatur Tuhan. Kamu tidak mau berkata, kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Kamu tidak mau berkata, kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Kamu maunya kehendak-Mu yang jadi, kehendak kita sendiri yang jadi. Ya, kita maunya kehendak kita yang jadi. Ya, kemarin di HPC saya ngajari ya. Ketika kita mau berdoa, terus kita mendapatkan satu dorongan, ya, lalu kita berdoa, ya, mendapat satu dorongan, ya, misalnya doa, ini orang sakit nih, orang tua kita sakit, lalu kita berdoa dengan penuh iman, kok nggak sembuh, malah mati. Nah, yang salah di mana? Nah, saudara, sebelum kamu belajar, katanya Tuhan, kata siapa? Iya, tadi saya mendapat rema, saya mendapat suara Tuhan bahwa orang tua saya pasti sembuh. Sebelum kamu mendapat suara orang tua saya pasti sembuh, ya, Tuhan akan ajari kamu dulu. Pasti Tuhan akan ajari kamu proses berkata, ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Kalau kamu tidak melewati proses, ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, kamu tidak akan mendengar suara Tuhan yang benar. Setuju, saudara ya? Itu adalah delusi. Tapi benar rupanya, iya, itu satu dari 1.000.000 kalimat mungkin. Dari 1.000.000 klaim, satu mungkin benar, lalu kamu bikin propaganda. Tapi percaya saya, sebelum kamu mendengar suara Tuhan dengan benar, selalu kamu harus diawali dengan kehendak-Mu yang jadi Bapa. Makanya waktu berdoa, Tuhan Yesus sudah ngajari kita loh. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tapi rasanya kita susah ya ngomong jadilah kehendak-Mu. Nanti kalau saya ngomong jadilah kehendak-Mu, nanti saya miskin Pak. Nah iya, kalau jadilah kehendak-Mu nanti jadi Bapak, nanti saya udah dapat suami orang kaya Pak, dapatnya nanti suaminya yang saleh, tapi yang suami yang baik, tapi tidak kaya. Iya, nanti suaminya nggak ganteng Pak, istrinya nggak cantik. Nah iya, terus kamu dapat suami ganteng, dapat istri cantik, tapi kan bukan kehendak Bapak, atas kehendak-Mu sendiri. Lalu akhirnya terjadi masalah, dibawa WP Gombel suamimu, atau istrimu dibawa sama genderuwo. Lalu kamu bilang, Tuhan, mengapa? Kan yang sudah dipersatukan, banyak sekali sudah salah. Karena kamu ingin kehendak-Mu. Padahal kehendak Bapa sudah jelas. Salah satunya kehendak Bapa dalam menikahlah dengan orang yang seiman. Ya kan, itu kan kehendak Bapa. Boleh kan kata Bapa, boleh menikah sama orang yang tidak seiman. Ya boleh saja, tidak apa-apa. Boleh. Dan saya menganjurkan pemerintah untuk meresmikannya. Tetapi yang menjadi masalah, ada konsekuensi. Lalu suamimu dibawa WP Gombel, yang istrimu dibawa sama genderuwo. Lalu kamu bilang, ini kan sudah diberkati oleh Tuhan, udah iya, gundulmu peang diberkati. Kamu yang mengira itu diberkati. Kamu yang mengira itu diberkati. Intinya kamu maksa, kamu pengen jadi Tuhan. Itu semua adalah dosa-dosa asal. Ya kan? Aduh saudara, jangan jangan berpikir untuk ngatur Tuhan, saudara. Karena kerajaan surga yang datang dalam hidupmu itu
itu seperti warisan. Ya, kerajaan surga yang datang dalam hidupmu itu adalah warisan. Ya kan? Kita ini pewaris kerajaan surga. Yang warisan itu datang seharusnya adalah terserah dari yang memberikan warisan itu. Di dalam tradisi orang Yahudi itu, warisan itu terserah yang ngasih, saudara ya. Jadi kalau ada anak minta warisan, itu kurang ajar sekali. Kalau orang Indonesia nih, kita nih, kulturnya yang kita kenal, belum orang tuanya masih hidup, warisannya udah kita minta dulu, saudara ya. Saya ngalamin itu ya, orang yang masih hidup sudah minta bagi waris, dibagi benar-benar habis. Ya, orang yang masih hidup. Setelah habis akhirnya nggak punya apa-apa. Itu ngalami ya anak yang hilang itu ya. Ada salah satu kerabat kami. Setelah uangnya habis, dia nggak punya apa-apa, sampai muntah darah ya, sakit muntah darah. Akhirnya ngerawat ibunya juga di dalam ya sudah nggak punya apa-apa juga, kasihan. Ya kan? Aduh. Bahkan ada yang sampai maksa minta warisan, sampai orang tuanya, itu kasus ya kemarin ya, kasus itu di Jawa Timur, di Polda Jawa Timur, sampai orang tuanya tinggal di mana bingung, karena rumahnya diminta diberi waris. Ini orang zaman sekarang, tapi dari zaman dulu juga ada ya begitu ya, meminta warisan. Nah itu Anda sama tuh ya, kalau Anda meminta kerajaan Allah itu, memaksa sesuai dengan maumu, itu Anda seperti lagi minta sama orang tua, Pak, bagi warisnya sekarang aja. Ya, saudara, saya selalu bilang, ya, jangan minta warisan. Jangan ngurusin warisan sampai ribut. Walaupun dalam kondisi apapun ya sudah. Tapi memang ya, saudara, orang kalau lagi kepepet, jahat sih hatinya ya. Ya kan? Saudara kalau lagi kepepet, usahakan jangan sampai ngomong bagi waris. Jangan sampai ngomong. Biarkan orang tuamu sampai selesai. Tapi jangan ngomong bagi waris. Jangan ya, saudara ya. Itu tidak etis. Saudara, kalau saya lagi khotbah di tempat orang meninggal, saya selalu ya, karena saya melihat banyak sekali keluarga besar rusak ya, orang kaya ini yang meninggal rusak gara-gara mau bagi waris. Waduh, itu udah nggak punya apa-apa salah, punya juga ruwet, ya kan? Punya warisan juga ruwet, nggak punya warisan bingung, ya kan? Karena orang tuanya meninggal, yang ngubur duitnya dari mana? Kemarin mami saya saja total semuanya habis 70 juta loh, saudara. Ya karena corona. Ya minim 30 juta itu loh, saudara, pemakaman itu ya, minim ya kalau di Jakarta, di Surabaya itu. Kalau nggak punya warisan bingung. Ya untung Tuhan baik ya kemarin ya, Tuhan sediakan semua. Tetapi kalau punya warisan malah bertengkar. Padahal kan cuma dibagi saja kan. Cuma dibagi, tapi cuma bagi warisan itu susahnya minta ampun, coba. Apalagi kalau warisannya dalam bentuk barang, rumah, tanah. Waduh, rebutan. Ya. Ngeri ya. Jadi kemudian kita ya banyak itu. Itu adalah contoh kita ya yang pengen ngatur Tuhan, mau mengklaim, saya klaim ya, saya mau meminta keinginan kita sendiri. Kita tidak berkata datanglah kerajaanmu, tapi kita memaksa ya, kita memaksa mengambil alih kerajaan Tuhan, segala kenikmatan dalam kehidupan. Ya kan? Anda nggak mau susah, Anda tidak mau sangkal diri, pikul salib, padahal untuk menjadi pewaris kerajaan Allah, Anda harus sangkal diri, pikul salib. Maka Anda punya hak di dalam kerajaan Allah. Itu loh masalahnya. Jadi kalau Anda tidak mau sangkal diri pikul salib, tapi Anda mau menang sendiri dan Anda mau ngatur Tuhan, itu Anda sedang memaksa minta warisan. Ya, padahal warisan itu akan datang sendiri, saudara, secara otomatis dari surga. Ya, warisan itu akan datang sendiri dari surga, tanpa kamu paksa, tanpa kamu terima. Kalau kamu sangkal diri pikul salib, mengambil bagian
di dalam kerajaan Allah. Ya. Tetapi masalahnya banyak sekali, ya. Kemudian kita sudah mengambil warisannya, kita sudah merampok surga, dirampok surganya sama kita. Mungkin itu dikasihkan, ya, mungkin itu terjadi. Anda mendapatkan yang Anda inginkan, lalu Anda bangkrut. Hidupmu, jiwamu bangkrut. Karena biasanya yang kamu dapat dengan peroleh, dengan mudah, ya, maka lepasnya juga mudah. Ya, saudara, saya sering berkata, ya, kalau berkat kamu terima tanpa ada salib, itu kan membawa kamu ke neraka, loh, saudara. Berkat yang kamu terima tanpa ada salib, kamu hidupnya selalu diberkati tanpa ada salib dalam hidupmu. Itu kan membawa kamu ke neraka. Sudah banyak contohnya, buktinya. Tetapi kalau kamu disalib terus nggak ada berkat, ya jangan-jangan kamu lagi di neraka. Ya, disalib terus tiap hari, kapan diberkatinya? Ya berarti saya yakin kamu lagi di neraka sekarang ini. Minta ampun, jangan-jangan kamu lagi bikin dosa. Tapi kalau kamu menerima berkat usia bertahun-tahun tanpa ada salib, hati-hati loh saudara, berkat itu membuat hatimu jadi terikat di situ, lalu kamu masuk neraka. Nah itu, kerajaan surga yang kamu terima tanpa salib, ya, segala kebaikan surga yang kamu terima tanpa adanya salib, maka akan membuatmu jadi menyepelekan, membuatmu jadi kurang ajar kepada surga. Tapi dengan adanya salib, lalu kamu menerima bagian kerajaan Allah itu, ya, salib yang dimaksud itu bukan Anda masuk penjara gara-gara nipu, masuk penjara gara-gara memperkosa. Itu bukan salib namanya, saudara. Itu memang kamu memang kepantes. Salib yang dimaksud adalah ketika kamu, ya, menghadapi masalah, lalu responmu tetap sabar, tetap rendah hati. Kamu responnya tetap baik, tetap mengandalkan Tuhan, tetap utamakan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Tetapi kalau responmu nggak benar, itu namanya kamu tidak mau disalib. Itu loh yang dimaksud. Jadi bukan karena disalib, terus Anda nyuri motor, masuk penjara, lalu oh ini Tuhan saya sedang memikul salib. Saya pernah besuk orang di penjara dulu, ya, waktu SMA, waktu kecil dulu, ya, waktu masih SMA tuh, ya. Iya nih, sambil kaduk-kaduk, saya sedang memikul salibnya Tuhan Yesus. Dulu saya pikir benar ini orang, ya, kita semua ada salibnya, saya bilang begitu kan. Sekarang mas saya sadar, ini orang kupluk, ya. Orang nyolong motor, maling motor, curanmor itu, ya, masuk penjara. Ngomongnya pikul salib, kan kucluk ini, saudara. Ya bukan. Saya kadang-kadang nggak mengerti, ya, apa Anda diajari sama pendeta ngomong curanmor. Ya maklum, ya, kita di desa dulu, di kampung, ya. Tapi saya yakin mungkin pendetanya yang salah ngajar atau dia yang salah dengar kali, ya. Tidur waktu sekolah minggu dulu, ya. Saya sedang pikul salib, habis curanmor, ketangkep polisi, masuk penjara, katanya saya lagi pikul salib. Nah itu Anda hati-hati loh saudara, ya. Itu bukan salib. Kalau Anda, ya, selingkuh istri orang, lalu digebuki satu kampung, itu bukan lagi pikul salib. Oh saya lagi dipersekusi pak. Gundulmu yang kamu lagi nidur bini orang, kamu digebuki orang sekampung, matilah sekalian. Kok disalib persekusi? Kadang-kadang orang ini definisinya pikul salib. Sayang, di pikul salib itu kamu harus menderita karena sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ya. Oh ini ketemu, ya, ketemu lagi nih di Bali, teman lama tadi baru ngomong sama istri saya. Ketemu lama, ya, di Bali. Ketemunya saya kan pelayanan penjara kan. Waktu di Bali itu saya ketemu dia, saudara, ya. Lagi di penjara. Terus dia dulu ketua persekutuan, ya, waktu SMA. Iya nih, Paul, saya sedang pikul salibnya Yesus. Ya dulu ya saya masih, ya karena saya juga masih ini, ya, masih cetek ilmunya, ya. Wah iya luar biasa ya bro, ya. Oke, kita doakan ya bro, ya. Kalau begitu pikul salib ya Tuhan Yesus. Nah itu ya saudara, enggak, gara-gara penggelapan uang perusahaan dia masuk penjara, ngomongnya pikul salib Tuhan Yesus. Pikul salib itu ketika kamu tidak melakukan hal yang tidak seharusnya, kamu tidak melakukan hal yang tidak baik, kamu selalu baik, lakukan yang baik.
tetapi kamu dianiaya, tapi kamu difitnah, kepadamu dikatain yang nggak benar, ya. Wah, itu prinsip Pak. Kalau saya benar, ya harus saya lawan Pak. Saya tidak takut kalau saya benar. Waduh, itu hebat sekali prinsipnya, saudara ya. Kalau saya benar, saya tidak takut Pak. Pasti saya labrak Pak. Nah, itu dia. Kemarin ada yang suka labrak-labrak orang, untung orang udah nggak di sini lagi. Saya labrak, saya benar Pak. Saya labrak, semua mau dilabrak. Satu-satu itu ibu-ibu mau dilabrak sama dia semua ya. Ini orang sampai labrak. Ini siapa ngelabrak-labrak orang? Semua mau dilabrak semua. Ini Bu Ana, saya labrak ya Bu Ana. Bu, jangan Bu, jangan dilabrak. Enak aja, Bu, semua dilabrak-labrak. Saya benar, nah itu namanya bukan itu. Saya tiba-tiba kamu suka ngelabrak Ana ya, Bu Sarma dilabrak, Anissa dilabrak, Bu Elia dilabrak, semua dilabrak. Lalu Anda dimusuhi sama Bu Sarma, sama Bu Anissa, sama Bu Elia itu kan, dimusuhi kroni. Oh ini kroni Pak, ini Sarma, ya, Anissa dan Elia, kan, SAE, kroni SAE ini Pak, pakai inisial. Udah ngajar ini Pak, saya sedang menderita oleh Kristus Pak. Bukan, kamu yang labrak-labrak, salib gundulmu pehang. Aniaya apanya aniaya, kamu semua orang dilabrak, orang jengkel. Ya nggak, orang dilabrak, kamu jangan begitu. Dalam komunitas kan kamu harus merendahkan hati. Walaupun kamu nggak suka, jangan langsung, ya saya mah gitu Pak, orangnya Pak, kalau nggak suka saya langsung ngucap. Ya bukan begitu juga, kita ngomong, saya lagi ngomong sama Pak Hawi ya Pak, gimana caranya kita ini bisa ngomong dengan terus terang sama orang, ya, tanpa ngomong terus terang, ya, ngajari kepada komunitas supaya belajar ngomong terus terang, tapi tanpa menghakimi dan tanpa marah ya Pak. Harus kita ajarin ini Pak. Soalnya orang-orang di sini kalau apa-apa nggak ngomong, dia diem dipendem, tiba-tiba mutung hilang, saudara. Ya kan, petang-petang hilang, tenggelam semua kan. Orang di sini kan begitu kan, ya aku mah begitu Pak, lah ya aku mah begitu ya, ya namanya Anda tidak pikul salib. Ya ini kita pikul salib Pak, petang-petang hilang Pak, pikul salib Pak. Iya tapi Yesus disalib itu siang-siang nggak petang-petang saudara. Anda mau debat masalah petang hilang, aduh repot saudara ya. Kan saya lagi cerita bahwa orang ini, kebanyakan orang ya, dia nggak suka sama orang, diem hilang, ya, atau langsung dilabrak, bubar gitu ya. Nah, dua-duanya itu nggak baik, saudara. Dua-duanya itu namanya bukan pikul salib itu. Nah, yang benar adalah bagaimana kalau kamu tidak pas sama orang, kamu ngomong dengan cara yang baik. Aduh, mesti diajari. Saya bilang ini Ibu Wivina mesti yang ngajarin Pak. Bagaimana menyusun kata-kata, tapi tanpa memendamnya, tapi disusun kata-katanya tanpa kudu nyinggung orang lain, tanpa kudu gebrak orang lain. Sebab kalau dipendam, akhirnya digebrak, orang yang dengar kaget, ya kan, terus kemudian dia merespon, kamunya katanya pikul salib. Itu bukan pikul salib, saudara. Ya, itu namanya tidak berhikmat. Ya, jadi bedain, saudara. Itu kamu harus jujur semua yang begitu-begitu ya. Fakta-fakta kehidupan, proses kehidupan itu kita kudu jujur. Tapi semua didasari apa? Kalau kamu rendah hati, pasti sebenarnya ya, auto kamu dalam pemikiranmu pokoknya rendah hati. Aku mau melayani. Ya, saudara, kalau lagi ngerintis sebuah komunitas, ya, ngerintis komunitas kopdar itu ya, apa di daerah offline ya, kayak mengikuti gereja gitu, itu capeknya minta ampun ya, nyiapin ini, nyiapin itu, kita belum ada orang. Dulu kita semua handle sendiri ya, sekarang ada Bu Sarma, ada Anissa, ada Bu Eli, ada semua ya. Dulu kita semua bayangin ada saya di roaring sendiri semuanya sampai mau narik nafas saja nggak bisa ya. Sekarang kita komunitas sudah jalan ya, saudara ya. Malah kreatif bikin acara sendiri ya kan. Bahkan kalau lagi sore saja ada Pak Teddy, ada Pak Andi, ya kan, sehingga saya bisa sambil kuliah, sambil latihan musik, sambil ini kan orang kan butuh curhat di situ kan. Kalau nggak ada Pak Andi yang nungguin malam-malam, kita juga pusing loh, saudara.
Saya semua evangelis sendiri yang juga ngomong terus ngocen tuh, ada Pak Teddy, ada Pak Andi kan. Sekarang kita semua jalan ini ya, apa namanya, jalan semua ya kan, disaranin, bahkan tanpa saya pun disaranin, ya kan. Pokoknya Pak Teddy, Pak Andi, Pak Toping kumpul, 3 berantem, jubrak orang pasti kumpul, saudara ya. Gitu, wah, gitu ya, pasti kumpul dah itu ya. Itu semua hanya drama ya pokoknya ya. Tapi intinya itu cuma bisa jalan karena apa, saudara? Karena kita belajar memberikan ini ya tadi ya, kesempatan orang lain, ya, berikan kesempatan orang lain buat melayani, dan kita sendiri juga melayani. Pemikirannya aku mau melayani. Kalau melayani itu bukan Anda tampil, bukan. Melayani itu aku mau melayani sesamaku, ya, supaya kalau aku melayani sesamaku berarti apa, saudara? Berarti kita ini sedang menunjukkan kerendahan hati kita. Tetapi melayani ini maksudnya mau rebutan tampil, mau rebutan ngomong, banter-banteran ngomong, itu namanya bukan melayani, itu namanya berantem. Jadi definisinya melayani beda, saudara ya. Kalau melayani, saya sudah capek Pak, saya ini melayani. Melayani itu kalau kamu lagi capek hati itu, ya usaha mau ngurusin beasiswa, ditelikung sama Anissa, ya tiba-tiba ya, kurang ajar ini Anissa nih, mentang-mentang guru lebih muda, apa, saya lagi ngurusin SOP-nya ditelikung sama Anissa, menggunting dalam lipatan. Wah, marahnya nggak apa-apa, marah sekali nggak apa-apa hari itu, jengkel kan. Anissa nggak boleh begitu, harus ngomong, tegur dong. Aku nggak suka kalau kamu begitu. Sayanya malu, kamu permalukan saya di depan orang nih kalau begitu caranya. Nah, tapi kalau tiap hari ngomong terus, namanya marah-marah. Nah, itu nggak melayani. Setelah marah, cari solusinya. Setelah cari solusinya, Anissa ini dasarnya bandel, ini kan. Emangnya dasarnya mau nelikung Bu Sarma ini. Ya kan, niatnya kan Anissa mau jadi direktur yayasan beasiswa misalnya kan. Nah, terus tetap ditelikung. Ya Bu Sarma tetap dengan sabar. Karena enggak, saya sudah dapat mandat. Mutung, ya berarti bukan melayani. Kalau mutung berarti bukan melayani itu. Saya itu ya suka gini loh, kita ini punya orang-orang baik. Tadi saya lagi curhat sama Pak Dr. Yono ya. Pak Dokter, saya ini punya orang-orang baik. Saya taruh untuk menjadi penatua-penatua kita. Lalu orang-orang yang baik ini akhirnya bentrok dengan tim, lalu hilang. Itu saya sedih sekali. Kenapa orang baik ini yang kita harapkan, yang kita anggap ini orang baik, lalu taruh di tim, lalu bentrok dengan tim, setelah itu hilang. Nggak nongol di sini lagi. Harusnya nggak usah sekalian jadi pengurus, kemarin kan tetap di sini baik-baik saja ya. Nah itu saudara ya, karena itu tadi ya, banyak orang dia lupa, kita ini lagi melayani. Jadi kalau kamu lagi bentrok, ada konflik, itu kamu sedang melayani. Kalau nggak ada konflik, kamu sedang menikmatin aktualisasi diri. Tapi kalau kamu konflik, itulah saatnya melayani. Itulah saatnya kamu sedang menempa dirimu supaya kamu layak menerima warisan kerajaan Allah. Lalu kamu berdoa, Tuhan, kehendak-Mu lah yang jadi. Tapi ini kan enggak kan? Kamu kan pengen memaksa kehendak-Mu yang jadi kan di yayasan ini kan? Ayo ngaku. Iya, walaupun kamu benar, saya bilang ya, sekalipun kamu yang benar, diam dulu. Kamu, yang penting kamu sudah omongkan, kamu diam dulu. Karena tidak semua yang benar itu langsung bisa, apa, bahasa Jermannya, sakdek saknyet, bahasa Rusia itu ya. Yang nyet itu kan bahasa Rusia. Sakdek saknyet, saudara. Ya kan? Nggak bisa, saudara. Yang sakdek saknyet itu cuma ada di Rusia, saudara. Kamu tanya sama Putin, dia pengen apa hari itu langsung jalan, saudara. Oh, Putin ya kan. Kalau kamu tanya di komunitas kita, nggak bisa. Di dalam kerajaan Allah, yang kamu pengen hari itu tidak mungkin terjadi hari itu. Ada proses. Proses itulah yang membuat karaktermu itu menjadi karakter kerajaan Allah. Disitulah dibutuhkan kerendahan hati. Kalau orang yang rendah hati, firman Tuhan bilang apa? Akan mewarisi bumi. Makanya orang yang rendah hati itu berkatnya banyak. Ya, warisan dari surganya banyak. Nah, kamu tidak rendah hati semuanya.
Ya, nyet, monyet sama keplenyet, saudara akhirnya. Karena kamu maunya sak-dek-sak nyet, tadi ya bahasa Rusia. Itu tadi kan. Keplenyet kamu nanti, sak-dek-sak nyet maunya. Keplenyet kamu nanti. Kebentur-bentur. Ya. Terakhir. Waduh, lebihan ngomong sebentar. Ini gara-gara monyet tadi ya. Bentar, lebihan. Sedikit lagi terakhir, saudara. Jadi, waktu kamu berkonflik jeder, ya kamu harus rendah hati dulu. Pegang, aku mau melayani. Jadi tidak semua sak-dek-sak-nyet tadi. Ya, lalu supaya kamu jangan keki, kamu ngomong sama satu penabuah. Yang penting kamu sudah ngomong, percaya itu didengar. Hanya kamu tunggu. Kita sedang pikir, muter caranya bagaimana supaya bisa tetap jalan. Ya, dan usulanmu yang baik itu bisa kita tampung. Walaupun yang baik itu tidak selalu bisa berjalan. Hati-hati loh saudara. Tidak semua yang baik itu bisa berjalan. Karena ada sistem. Ya, sistem. Sistemnya jelek dong, Mbak. Tidak semua sistem bagus. Karena kan kita kepalanya banyak. Ini udah terlanjur jalan. Ingat, sistem operasional prosedur dibuat untuk menjaga cinta. Itu sudah disepakati bersama. Lalu tiba-tiba yang baik ini langsung kamu hajarkan, saudara. Bubar, saudara. Akhirnya tidak saling mencintai lagi loh, saling membenci loh. Walaupun usulanmu itu baik, ya, tapi gara-gara yang baik itu jadi kebencian kan? Ingat, proses itu sangat penting. Jangan sakdet, saknyet. Ya, nanti kamu jadi monyet keplenyet-plenyet kamu nanti. Belajar rendah hati. Sebab yang rendah hati mewarisi bumi. Tuhan Yesus memberkati.